Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Zulfa Laila dari S1 Teknik Sipil B. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertema Saya Muda dan Bangga Berbahasa Indonesia. Banggakah kita dalam menggunakan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sendiri mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat penyatuan berbagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Yang utama yaitu sebagai alat penghubungan antara daerah dan budaya lain. Bahasa Indonesia sendiri adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunitatif sesuai dengan konteks sosial, agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan di mana kita pun berada. Seiring berkembangnya zaman, bahasa Indonesia mengalami pergeseran seperti pencampuran bahasa asing dan pemakaian bahasa slang word atau yang lebih dikenal dengan bahasa gaul. Kepala Badan Pembangunan dan Pembinaan Bahasa Endang Aminuddin Aziz memberikan tanggapan mengenai permasalahan ini. Bukan urusan boleh atau tidak boleh menggunakan bahasa campur, tetapi lebih ke pantas atau tidaknya berbahasa seperti itu, tegas Aminuddin. Hal ini dimaksud Aminuddin adalah menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi. Bila dalam komunitas atau lingkungan tertentu, penggunaan bahasa bisa disesuaikan dengan keadaan. Aminuddin juga memutuskan bahwa banyaknya slang word atau bahasa asing bukanlah ancaman bagi bahasa Indonesia. Justru beberapa kata-kata tersebut dapat diserap menjadi sebuah kata baru di bahasa Indonesia secara selektif dan melalui proses modifikasi. Lewat komisi istilah yang ada di Badan Pembangunan dan Pembinaan Bahasa, kata-kata baru tersebut dicari padanan kata agar dapat dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh adalah contact person dari bahasa Inggris yang dibakukan menjadi narahubung. Contoh lain seperti gawai yang diambil dari kata gadget dalam bahasa Inggris. Tanpa kita sadari, bahasa Indonesia juga diajarkan di lembaga pendidikan di luar negeri loh, seperti 9 universitas, yaitu Jepang di Universitas Kajian Asing Tokyo, Universitas Tenri, Universitas Kajian Asing Osaka, Universitas Kyoto, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik artinya sesuai dengan kaidah EYD dan tata bahasa yang baku yang diberlakukan oleh bahasa Indonesia melalui Badan Bahasa RI, dulu disebut Pusat Bahasa. Kemudian penggunaan bahasa yang baik artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunitatif sesuai dengan konteks sosial, agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Sekarang sudah tahu kan, bahasa Indonesia nggak cuma diajarkan di negara kita saja,
tetapi juga banyak negara-negara lain. Pesan dari saya, bersatulah negeriku, bangsaku, dan seluruh rakyat Indonesia. Kuatkan jiwa nasionalismemu, satukan semangatmu untuk membangun dan menyatukan NKRI melalui bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.